Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man wallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwatu iman fillah rahimakumullah. Pagi hari ini saya mengajak ikhwan sekalian untuk mengenal bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan pendekatan asy-syafaq. Apa itu asy-syafaq? Kata asy-syafaq ini saya nukil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insyiqaq ayat ke-16 dan hadis riwayat Imam Muslim. Dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Apa itu asy-syafaq? Dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, warna kemerah-merahan yang muncul menjelang tenggelamnya matahari, dan ini terkait dengan waktu sholat ya. Sebagaimana hadis Muslim, waktu sholatil maghrib, dan sholat maghrib itu malam yaghibis syafaq, selama warna syafaqnya belum hilang sama sekali. Jadi ketika matahari tenggelam sampai nanti gelap gulita, itu ada sebuah proses di mana semburatan cahaya kemerahan dari tenggelamnya matahari itu masih muncul. Nah, inilah yang disebut dengan asy-syafaq. Nah, berdasarkan rujukannya, maka istilah asy-syafaq ini saya gunakan untuk menamai metode pembelajaran bahasa Arab, di mana salah satu alat untuk mengenali bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab ini adalah menggunakan warna. Contohnya misalkan ketika kita membaca fala uqsimu bisyafaq atau waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq, maka pertanyaannya adalah pada ayat ini atau kalimat ini ada berapa kata? Karena suatu ayat itu dipengaruhi, ditentukan oleh berapa jumlah kata yang adanya. Nah, dalam pendekatan asy-syafaq, biasanya kita melakukan simulasi, yaitu dengan cara pemotongan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ayat-ayat yang kita baca ini kita coba penggal. Ada berapa kumpulan huruf seperti ini? Berapa kumpulan? Nah, ini kita sebut dengan istilah kumpulan huruf. Nah, lalu pada kumpulan ini ada berapa kata? Nah, jadi pada kata fala ini ada berapa kata? Terus pada kata uqsimu ya, ini ada berapa kata? Pada kumpulan bisyafaq ini ada berapa kata? Nah, proses pengenalan kalimat dalam Al-Quran dimulai dengan mengenali kumpulan hurufnya. Inilah yang digunakan oleh metode asy-syafaq ini. Dan untuk menjelaskannya memang biasanya kita menggunakan pewarnaan seperti pemisah-pisahan sebagaimana yang terlihat di layar Anda, begitu. Demikian pula kalau kita membaca ayat di belakangnya, misalkan di bawah hadis di bawahnya, maka kita akan lihat wa waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq. Dalam kalimat ini ada berapa kata? Nah, untuk mengetahui ada berapa kata, maka yang pertama harus dikuasai adalah ada berapa kumpulan hurufnya. Ini dia satu kumpulan. Kumpulan kedua, ada kumpulan ketiga, ada jeda kumpulan. Ini kumpulan. Ini kumpulan ya. Nah, karena ada merahnya kita ganti warnanya menjadi warna yang lain. Nah, inilah proses pembelajaran yang kita lakukan di sini ya. Kenapa harus dari kumpulan? Karena perlu dipahami bahwa yang namanya kata dalam Al-Quran dalam bahasa Arab adalah kumpulan dari huruf-huruf ya. Hanya permasalahannya kenapa ada huruf yang mestinya bisa bersambung tapi tidak bisa disambung. Nah,
Inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menjelaskan adanya sebuah kumpulan. Mim dengan ba ini sebenarnya kalau dilihat dari kumpulannya, dia bisa bersambung. Ya. Mim dan ba bisa bersambung. Tapi kenapa di sini mim dan ba dipisahkan? Nah, pemisahan huruf-huruf yang sepatutnya bisa bersambung, ini adalah sebuah tanda bahwa antara mim dan ba itu terikat dengan kata yang berbeda. Ya. Mim ikut kata sebelumnya, jadi mim ikut kata bersambung dengan sebelumnya. Ini mim, ya. Jadi dia menjadi bagian dari kata uksimu, begitu. Ini mim, ya. Dia ikut kata ini. Sementara ba, dia juga ikut dengan berikutnya. Demikian halnya dengan kata waktu. Ini ada ta, ya. Ta dan sod ini adalah dua huruf yang semestinya dia bisa bersambung. Tapi kenapa dia dipisahkan? Nah, ini karena ta ikut kata sebelumnya, sod ikut kata sudahnya. Demikian pula ta dengan alif. Ta dan alif ini pun sebenarnya dia bisa bersambung. Ba dengan mim. Ya. Ba dengan mim pun sebenarnya dia bisa bersambung. Demikian halnya mim dengan ya. Kemudian ba dengan alif. Kenapa ini dipisahkan? Ini menandakan bahwa antara ba dengan alif itu beda kata. Nah, dari sinilah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba menggali kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an berdasarkan kumpulannya. Tinggal permasalahannya adalah dalam satu kumpulan ini, dalam satu kumpulan huruf ini apakah terdiri dari satu kata atau berapa kata. Nah, terkait dengan ini nanti saya akan lanjutkan dalam video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kita semakin mencintai Al-Quran dan terdorong untuk selalu mengkajinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.